Pernah nggak kamu ketemu orang yang kalau nongkrong, dia bukan pusat perhatian. Tapi anehnya, semua orang malah curhat ke dia. Di tongkrongan, dia cuma duduk, senyum, ngangguk, kadang nyelip satu dua kalimat. Tapi entah gimana, ujung-ujungnya semua orang bongkar masalah hidup masing-masing. Lucunya, dia tahu rahasia semua orang. Tapi kalau ditanya, kamu sendiri gimana? Dia cuma jawab, aku mah biasa aja. Lalu balik nanya, tapi kamu tadi cerita sampai mana? Mungkin itu temanmu, mungkin itu pasanganmu, atau mungkin banget itu kamu. Orang-orang yang lebih nyaman mendengarkan daripada berbicara sering disalahpahami. Dibilang pendiam lah, nggak seru lah, kurang percaya diri lah. Padahal, di balik kebiasaan lebih suka dengerin, ada psikologi yang jauh lebih dalam daripada sekedar malu ngomong. Ada orang yang memang terlahir sebagai pengamat tenang. Di ruangan ramai, otaknya otomatis memetakan siapa yang lagi sedih tapi pura-pura ketawa, siapa yang mulai hilang fokus, siapa yang sebenarnya nggak nyaman. Dia merasa lebih nyaman memproses dulu, baru bicara kalau benar-benar perlu. Secara psikologis, orang seperti ini cenderung introvert. Energinya terkuras kalau terlalu banyak bicara spontan. Jadi dia memilih jadi radar emosi, bukan pengeras suara. Lalu ada juga pendengar alami, si penampung cerita. Dari kecil mungkin dia terbiasa jadi tempat curhat. Teman, saudara, bahkan orang tua sendiri. Dia belajar bahwa menjadi pendengar yang baik itu cara paling aman untuk tetap dekat dengan orang lain. Setiap kali ada yang cerita dan merasa lega, dia ikut merasa berarti. Mendengarkan jadi cara dia menunjukkan sayang, meskipun kadang nggak ada yang benar-benar nanya balik. Kalau kamu sendiri apa kabar? Tipe lain adalah overthinker sosial. Mungkin ini kamu yang di kepala selalu ada draft kalimat. Kalau aku ngomong gini, nanti mereka mikir apa? Kebanyakan nggak ya? Garing nggak ya? Saking sibuk ngedit kalimat di otak, ujung-ujungnya kamu cuma bilang, oh gitu, ya ya, dan kembali jadi pendengar. Secara psikologis, ini sering terkait rasa takut dinilai, takut salah, atau pengalaman dulu pernah dipotong, disepelekan, atau ditertawakan waktu bicara. Akhirnya, mendengarkan terasa jauh lebih aman daripada mengambil resiko jadi pusat perhatian. Ada juga si pencari makna. Dia nggak suka pembicaraan kecil yang template. Kerjaan gimana? Cuaca panas ya? Buat dia, obrolan yang dangkal melelahkan. Jadi dia memilih diam dulu, mendengarkan, menunggu momen ketika pembicaraan menyentuh sesuatu yang lebih dalam, mimpi, ketakutan, nilai hidup. Baru di situ dia muncul, ngomong satu dua kalimat yang kadang bikin orang lain bengong. Lah, dari tadi diem, sekali ngomong langsung dalam. Menariknya, dari luar semua tipe ini kelihatan mirip, sama-sama lebih banyak mendengarkan. Tapi alasan di dalamnya bisa sangat berbeda. Ada yang karena nyaman, ada yang karena peduli, ada yang karena takut, ada yang karena cari makna. Mungkin sekarang kamu mulai nanya ke diri sendiri. Aku dengerin orang karena aku benar-benar menikmati atau karena aku takut kalau aku yang ngomong? Sejauh mana kamu merasa relate dengan gambaran-gambaran tadi? Coba tulis di komentar, kamu merasa paling mirip yang mana, atau kamu punya pendengar sejati di hidupmu yang selalu jadi tempat kamu pulang bercerita. Dan kalau kamu termasuk orang yang lebih nyaman mendengarkan, ingat satu hal, kemampuanmu itu berharga, tapi kamu juga berhak didengarkan. Pelan-pelan, belajar bukan cuma jadi telinga untuk orang lain, tapi juga memberi ruang suara untuk dirimu sendiri.